Untuk divisi hukum dan pengawasan itu sendiri, kita ada yang namanya JDIH. Setelah itu ada yang namanya SPIP. Nah, SPIP ini sebenarnya di masa tahapan pun ada. JDIH juga sama. Sebenarnya kita di masa tahapan maupun non tahapan itu semuanya ada. JDIH, kemudian ada SPIP. Kalau itu sudah tugas dan fungsinya kita sebagai divisi hukum. Sebentar dulu, Bu. Di JDIH itu kita bisa lihat produk-produk hukum, Kak Ona. JDIH. Ya, tadi Kak Ona kan sampaikan bahwasanya obrolan asik kita di divisi hukum. Kalau saya sebenarnya sedikit kalau divisi hukum pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pasaman. Kembali lagi bersama saya, Zona Travalina, akan menemani teman pemilih untuk podcast episode yang keempat kali ini. Teman pemilih, jangan lupa selalu kunjungi channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman dan media sosial KPU Kabupaten Pasaman, karena akan ada banyak informasi kepemiluan serta updatean dari kegiatan dari KPU Kabupaten Pasaman. Saksikan juga podcast KPU Kabupaten Pasaman, ruang membahas isu hangat kepemiluan yang pasti akan menarik untuk teman pemilih saksikan. Teman pemilih, episode kali ini kita akan membahas tentang kegiatan dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pasaman. Bersama saya sudah hadir narasumber cantik kita, seorang wanita muda. Dia merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Pasaman. Siapa ya? Ibu Elvi Syafni, SPDI. Selamat datang, Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Keluarga gimana, Ibu? Sehat? Keluarga sehat, alhamdulillah. Nah, ini teman pemilih. Beliau merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Pasaman. Ini, Bu, mungkin ada teman pemilih yang belum familiar dengan Ibu Elvi Syafni. Boleh Ibu sedikit perkenalan singkat aja, Bu, untuk teman pemilih yang mungkin belum tahu. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? Iya, jadi betul, kita harus perkenalkan dulu. Terima kasih Kak Ona. Halo teman pemilih. Perkenalkan, saya dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pasaman atas nama Elvi Syafni. Usia pada saat ini adalah 33 tahun, domisili saya di Bonjol, tepatnya Kecamatan Bonjol di Kabupaten Pasaman. Terima kasih. Panggilannya siapa nih, Bu? Biasanya dipanggil Elvi aja. Ya, kita panggilnya biasa kalau di kantor dengan panggilan Ibu Elvi ya, Bu. Iya. Ya. Teman pemilih, sedikit mereview podcast kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Di situ Ibu Sulastri telah menjelaskan tentang kegiatan yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian untuk Divisi Teknis Penyelenggara, Pak Juli Yusran juga sudah menjelaskan tentang kegiatan pemutakhiran keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Nah, sekarang nih Bu Elvi, kalau untuk Divisi Hukum dan Pengawasan, apa nih Bu kegiatannya pada masa non tahapan sekarang ini, Bu? Ya, kita kan sudah menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 dan pemilihan di tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 ini kita berakhir dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di April kemarin. Sengketa kita berakhir di bulan Februari. Kemudian selesai dari pemilihan tersebut, kita ibaratnya berada pada masa non tahapan.
Seperti yang Kak Ona sampaikan tadi. Jadi untuk divisi hukum dan pengawasan itu sendiri, kita ada yang namanya JDIH. JDIH, kemudian kita punya media sosial tersendiri. Kalau di Parmas itu juga ada media sosialnya, laman KPU. Kemudian kalau di hukum tuh ada JDIH. Ada media sosialnya juga, kemudian ada berita-berita dan informasi terkait hukum di sana. Setelah itu ada yang namanya SPIP. Nah, SPIP ini sebenarnya di masa tahapan pun ada. JDIH juga sama. Sebenarnya kita di masa tahapan maupun non tahapan itu semuanya ada. Tinggal lagi di masa non tahapan ini JDIH dan SPIP ini kita harus to be continue. Jadi terkait update-annya, kemudian pelaporan-pelaporannya itu selalu berkembang setiap bulannya dan itu harus disampaikan kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, begitu Kak Ona. Jadi apa nih Bu, maksud dan tujuan dari SPIP itu sendiri Bu? Maksud dan tujuannya adalah memberikan pedoman dan arahan bagi seluruh unit kerja di KPU, baik itu KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten Kota, dalam melaksanakan penilaian mandiri maturnitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025. Jadi KPU RI itu mencanangkan untuk penilaian mandiri maturnitas SPIP ini sendiri, Kak Ona, seperti itu. Apa aja nih Bu yang menjadi dasar hukum dari kegiatan SPIP ini Bu? Nah, dasar hukum dari SPIP ini ada 5. Cukup banyak sebenarnya karena dia terkhusus SPIP ini. Pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kemudian ada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturnitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah terintegritas pada kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Kemudian ada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 di mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023. Itu tentang perubahan kelima atas perubahan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU di KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Yang keempat itu ada PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, kemudian Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian yang terakhir itu PKPU 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Terus apa aja nih Bu tahapan yang kita lakukan dalam pelaksanaan SPIP ini Bu? Nah, tahapannya juga ada 5 nih. Dia kan berjenjang ya, kita dari KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, kalau kita kan Provinsi Sumatera Barat, kemudian kita di KPU Kabupaten Pasaman. Yang pertama itu ada tahapan persiapan penilaian mandiri namanya, kemudian tahapan pelaksanaan penilaian mandiri tadi, kemudian tahap pelaporan penilaian mandiri, kemudian tahap pemantauan tindak lanjut, dan jadwal kegiatan maturnitas SPIP. Sebagian besar itu tahapan dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia. Kalau di kita kabupaten itu di tahap pelaporannya di setiap bulannya, seperti itu. Berarti itu dilaporkan setiap bulannya ya Bu ya? Iya, kalau kita melaporkannya itu kan nanti ke KPU Provinsi. Kalau KPU Provinsi itu mendeadline paling lama di setiap bulannya itu pada tanggal 15. Jadi nanti kita mengisi data-data di akun SPIP tadi gitu ya untuk penyampaian laporan kita dan disampaikan ke KPU Provinsi seperti itu. Itu berarti di input ya Bu ya? Siapa penyelenggaranya nih Bu? Pelaksananya, pelaksana dari SPIP ini sendiri Bu? Iya. Jadi pelaksana dari SPIP sendiri itu kita ada operator SPIP namanya. Di staf bagian divisi hukum dan pengawasan kita memiliki satu operator untuk operator SPIP sendiri. Gas SPIP ya Bu? Iya, itu berawal dari
pembentukan Satgas tadi. Jadi diawali dari pembentukan Satgas, itu nanti di SK-kan. Kemudian nanti ada operator SPIP yang akan mengisi Kartu kendali. kartu kendali ya. Bagaimana nih Bu? Kita menjamin SPIP ini agar terlaksana dan bisa dilaporkan tepat waktu setiap bulannya, Bu. Baik, untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di kabupaten kota ini, kita bentuk satuan tugas seperti yang Kak Wana sampaikan tadi, satuan tugas SPIP Kabupaten Pasaman. Satuan tugas ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab dan melaksanakan koordinasi internal terhadap penyelenggaraan SPIP tersebut yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis. Itu sebenarnya lebih ke KPU Provinsi menyelenggarakannya dan kita sebagai pesertanya seperti itu. Untuk penerapan petunjuk teknis dan standar operasional, prosedur penyelenggaraan SPIP serta melaksanakan koordinasi dengan perwakilan BPKP. Keanggotaan satuan tugas SPIP Kabupaten Kota dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian atau lembaga pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Kalau kita di Kabupaten Pasaman itu hanya kita di internal saja yang di SK-kan sebagai satuan tugas di SPIP itu sendiri gitu kan. Oh, jadi itu ya Bu ya kalau untuk SPIP-nya. Kalau untuk divisi hukum dan pengawasan itu sendiri selain SPIP apa lagi nih Bu? Nah, pertama tadi kan ada JDIH, kemudian ada SPIP. Kalau itu sudah tugas dan fungsinya kita sebagai divisi hukum. Sebentar dulu Bu. Tadi SPIP-nya apa sih Bu kepanjangannya? Iya. Saya nunggu-nunggu tadi tuh, nunggu-nunggu loh. Pasti teman pemilih juga bingung. Iya, makanya. Apa sih SPIP itu gitu? Iya, benar sekali. Jadi SPIP itu kepanjangan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan berdasarkan surat edaran yang dikirimkan oleh KPU RI baru-baru ini, itu Nomor 1 Tahun 2025 tentang penilaian mandiri atas maturnitas penyelenggaraan SPIP integritas di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Jadi di divisi hukum itu leading sektornya itu mengawasi terkait penyampaian laporan SPIP itu sendiri gitu Kona. Nah, jadi itu ya teman pemilih, SPIP itu apa sudah dijelaskan tadi sama Bu Elvi. Nah, kegiatan lain ini Bu. Nah, kegiatan lain baru-baru ini kami diundang oleh KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Zoom meeting karena kita di masa non tahapan pada saat ini itu terkait anggaran juga. Itu lebih banyak digunakan dengan Zoom, rapat-rapat maupun bimbingan teknis, sosialisasi apapun itu. Jadi kemarin kami melaksanakan Zoom dengan KPU Provinsi terkait apa yang harus ditindaklanjuti di bagian divisi hukum. Pertama itu yang terbaru adalah terkait zona integritas nih Kak Ona. Nah, zona integritas ini sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu sudah ada, tapi masih di lingkupan provinsi. Jadi di lingkup KPU Provinsi sudah membentuk satuan tugas untuk zona integritas di KPU itu sendiri. Sedangkan kita di kabupaten baru diminta untuk pembentukan tim zona integritas ini kemudian nanti di SK-kan. Jadi itu terkait anti korupsi seperti itu. Terus nanti ada terkait arahan-arahannya untuk pelayanan di KPU seperti apa, kayak gitu. Kemudian kemarin juga ada arahan terkait manajemen resiko, kemudian penolakan kekerasan seksual. Nah, ini banyak tema-tema baru yang diluncurkan oleh KPU Republik Indonesia dari Divisi Hukum dan Pengawasan itu sendiri, Bu Iva Rosita. Kemudian dibentuk satuan tugas di KPU Provinsi Sumatera Barat itu disosialisasikan ke KPU Kabupaten Kota di Sumatera Barat ini begitu. Kita kembali membahas yang tentang JDIH nih Bu. Apa sih Bu JDIH ini Bu? Nah, JDIH itu sendiri kepanjangan dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Di JDIH itu
kita bisa lihat produk-produk hukum Kak Ona. JDIH itu sebenarnya cuma satu, itu punya KPU RI. Kita bisa memasukkan produk hukum kita di KPU Kabupaten Pasaman. Seperti contohnya ada SK, kemudian ada pedoman teknis, kemudian ada produk-produk hukum lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Pasaman. Itu biasanya kita masukkan ke JDIH seperti itu. Jadi teman pemilih bisa melihat apa saja sih misalnya yang diproduksi oleh produk hukumnya KPU Kabupaten Pasaman. Nah, bisa buka di JDIH itu sendiri. Jadi gitu. teman pemilih bisa mengakses itu ya Bu ya, Iya. JDIH itu Iya, ya? iya, bisa mengakses JDIH sama dengan kayak webnya KPU Kabupaten Pasaman. Di JDIH juga di situ sudah kami masukkan seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman pemilih. Jadi kalau teman pemilih mau melihat informasi terkait misalnya keputusan, peraturan, itu bisa langsung kunjungi aja JDIH KPU. Iya, JDIH-nya KPU Kabupaten Pasaman. Karena di JDIH itu kan dia ada banyak, seluruh KPU ada di sana. Jadi buka saja nanti di JDIH itu, misalnya kita ingin mengetahui keputusan, keputusan apa, misal tentang apa, nanti bisa di search di situ. Gitu. Berarti ada pilihannya nanti, ya nanti ada pilihannya. Apakah kita membuka peraturan atau kita membuka apa namanya nih? Keputusan ya, gitu ya, seperti ya. itu. Nah, jadi teman pemilih itu tadi kegiatan dari Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Pasaman khususnya. Jadi SPIP ini dilakukan rutin ya Bu ya, Iya, rutin setiap bulan. Pelaporannya juga rutin setiap bulannya, setiap tanggal, paling lama tanggal 15. Ya, alhamdulillah di bulan kita berikutnya. Iya, di setiap bulannya itu tanggal 15 paling lama, dan alhamdulillah kita di Kabupaten Pasaman biasanya lebih awal. Tidak sampai ke deadline 15 lah, karena selalu di warning sama ketua divisi Iya, itu di selalu di provinsi. ini ya Bu, dikontrol ya Bu betul ya. sekali. Jadi kegiatan SPIP ini kan pentingnya karena selalu dipantau oleh APIP kita ya Bu ya. Iya. Itu Inspektorat KPU Iya. RI ya Bu ya. Karena Jadi dia makanya bersinggungan langsung kan. Jadi pemeriksa APIP itu sendiri bisa langsung mengakses melihat SPIP dari setiap Satker. satker. Betul sekali. Nah, teman pemilih, gimana obrolan kita hari ini? Seru ya. Jadi udah pada tahu kegiatan-kegiatan dari KPU Kabupaten Pasaman. Terakhir nih Bu, tolong ajak teman pemilih untuk mendukung channel YouTube kita nih Bu. Ya, tadi Kak Ona kan sampaikan bahwasanya obrolan asik kita di divisi hukum. Kalau saya sebenarnya sedikit apa namanya ya? Kalau divisi hukum ini kebanyakan orang bosen Kak Ona karena males bahas hukum gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya bahwasanya teman pemilih pada saat ini tuh udah sadar akan apa namanya pentingnya itu hukum, kemudian pemilih cerdas, dan alhamdulillah untuk di KPU Kabupaten Pasaman, khususnya di Kabupaten Pasaman ini sendiri, di pemilu baik di pemilihan kemarin, itu tingkat partisipasi kita bagus. Jadi kan teman pemilih di Pasaman itu sebenarnya sudah cerdas-cerdas. Dan saya berharap semoga teman pemilih semua bersiap untuk menyambut pemilu yang akan datang. Kemudian jangan lupa teman-teman selalu kunjungi nih websitenya KPU Kabupaten Pasaman. Kemudian media sosialnya KPU Kabupaten Pasaman. Kalau di hukum, khusus di akunnya JDIH KPU Kabupaten Pasaman, itu informasi terkait hukum ada di sana. Nanti langsung klik aja di link di deskripsi gitu. Oke, terima kasih Bu Elvi atas kesempatannya. Iya, sama-sama Kak Ona. Terakhir nih Bu, terakhir lagi ya. Iya. Kata-kata hari ini deh Bu, penutupnya. Yap, saya ada sedikit pantun nih Kak Ona. Pantun. Ya, pantun ya. Boleh pantun. Agak nyontek dikit nih. Baik. Ikan mujair, ikan kakap. Cakep. Enak dimakan kalau sudah matang. Tetap siap dan cepat tanggap
demi menjaga pemilu yang akan datang. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.